Selanjutnya adalah pendapat para sarjana tentang definisi sosiologi hukum. Pendapatnya adalah para sarjana ini melihat bahwa Surjono Sukanto melihat bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial. Jadi ada hubungan timbal balik, ada masalah masyarakat, ada hukum, ada masyarakat. Karena saya katakan tadi bahwa seharusnya semua fenomena yang terkait dengan masyarakat itu yang belum diatur hukum, seyogianya hukum hadir untuk mengaturnya gitu loh. Karena ada Hume mengatakan bahwa saya lahir oleh karena hukum, hidup karena hukum, karena mati karena hukum. Seyogianya. Tetapi kan kemudian kita yang terlambat berdiskusi soal politik, berdiskusi soal apa gitu. Sedangkan fenomena hukum kita banyak yang menjadi persoalan yang harusnya kita kaji lebih cepat. Apalagi saya Citra Rajo melihat bahwa pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi hukum itu harus dilihat dalam konteks sosial. Tadi kan supra nilai itu kan konteks norma ya, konteks nilai. Kalau ini konteks sosial. Nah, tapi ingat ketika kita melihat hukum dalam konteks sosial, di ujung sana di masyarakat itu ada nilai yang di dalam dada mereka. Contoh, misalnya saya ingin lihat kalau Anda misalnya pergi jalan-jalan di rumahnya tetangga. Tiba-tiba Anda melihat ke atas, ada mangga warna kuning. Kemudian warna kuning itu rasanya Anda pasti mau makan. Ngiler, apalagi kalau ibu ngidam, asal jangan laki-laki ya. Ibu ngidam, pasti rasanya kayak ngiler mau ambil itu mangga. Tapi di lain sisi takut juga mengambil. Ambil ya, tidak ya? Ambil ya, tidak ya? Ambil ya? Nggak usah deh. Ambil ya. Pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tidak ambil? Sesungguhnya yang membuat Anda tidak mengambilnya itu ada sebuah nilai-nilai yang tertanam dalam diri Anda. Sebuah nilai hukum yang tertanam di Anda. Tidak boleh mencuri bro. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga demikian. Cuma kadang ada manusia yang mengambil tanpa merasa berdosa. Itu karena dalam perspektif agama, tentu karena dia sudah dikelabui oleh hal-hal yang buruk, sehingga kemudian tidak ada lagi kemudian aspek-aspek yang dijadikan sebagai sebuah nilai. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah pandangan lagi bahwa sosiologi hukum itu adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gaya sosial. Oke, saya kira sudah tadi itu. Nah, sekarang kita lihat. Sementara itu yang kita lihat adalah sekaitan dengan sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujud atau government social control. Jadi tidak hanya melihat secara hukum sebagai sebuah kaidah norma nilai, tapi melihat juga dari kaidah sosial, juga melihat dari government social control sebagai kontrol untuk pemerintah. Karena antara sosial dengan nilai itu kan ada pemerintah yang mencoba untuk menjadi pengontrolnya. Sosiologi hukum mengkaji perangkat kaidah hukum yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dan kehidupan negara. Ya makanya dikatakan bahwa hukum itu ada tujuannya adalah ketertiban. Dan seterusnya. Selanjutnya pembangunan perkembangan hukum di masyarakat. Mari kita lihat. Merupakan hukum moralitas wahana untuk mencapai cita sosial. Masa itu hukum dianggap sebagai sesungguhnya perekat sosial. Kita menganggap bahwa hukum itu perekat sosial. Bahkan saya mencontohkan saudara-saudara sekalian, hukum itu selain perekat sosial. Saya ingin menggambarkan suatu cerita yang kemudian di mana itu hukum sebagai obat. Bagaimana caranya? Di suatu daerah di Amerika sana, itu ada daerah penduduk atau ada seperti misalnya katakanlah perumahan. Perumahan itu penyakit apa lagi namanya itu yang kalau penyakit yang karena tikus misalnya gitu, rabies ya, apakah begitu? Penyakit karena apa namanya kalau penyakit biasanya itu karena tikus, Bapak Ibu sekalian ada bisa bantu? Apa lagi namanya? Kalau penyakit karena rabies, penyakit karena tikus, apa namanya itu lagi? Ya, apa? Tipes. Oke, baik. Saya lanjutkan cerita. Di suatu daerah ada kompleks di situ di Amerika, itu banyak orang kena tipes.
Oke, setelah kena tipes, diselidiki, ternyata penyebab tipes itu karena ada di depan komplek itu, ada di situ orang membuang sampah sembarangan tempat. Diselidiki, ternyata tipes berasal dari tikus. Setelah dilihat perjalanannya itu tikus ternyata dari sampah. Mondar mandi sampah masuk di rumahnya orang, sisa-sisa makanannya orang, ternyata itu penyebabnya tikus. Di situ di sampah itu ada misalnya popok bayi, popok orang tua, ada kemudian bekas cuci piring dan lain sebagainya, kotoran-kotoran yang ada. Itu menyebabkan sebuah tikus dia bawa pergi ke rumah, akhirnya rata-rata orang kena penyakit tipes tadi. Nah, kemudian setelah itu kemudian kesehatan mengatakan bahwa itu penyebabnya tikus. Nah, hukum hadir sebagai obat adalah hukum tiba-tiba langsung membuat aturan dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu hukum. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Akhirnya dirapikanlah itu kompleks, dibersihkan itu kompleks, kemudian sampah itu tidak boleh buang sampah, pokoknya dikena sanksi apalah begitu. Ternyata lambat laun tipes itu mulai hilang. Tidak ada tipes lagi. Artinya apa? Bahwa hukum itu sebagai kontrol, hukum itu sebagai obat bagi saya. Dan mungkin itu tidak terjadi. Misalnya Makassar yang begitu macet, tentu ada hukum yang bisa mengaturnya. Tapi sekarang kan belum ada sebuah aturan yang mampu menangkal terkait dengan macetnya Makassar. Kalau logika yang kita gunakan misalnya, logika sederhana kita gunakan, apa penyebab macet? Ya tentu karena banyak mobil. Nah, kalau di beberapa negara misalnya, bukan dilarang untuk menggunakan mobil. Dia punya aturan bahwa kalau Anda mau memiliki 2 mobil, maka harus 2 dulu garasi. Tempat parkirnya di rumah Anda 2. Kita tidak. 1 tempat parkir, 10 mobil. Bagaimana tidak macet di pinggir jalan? Gitu. Ada sebuah aturan. Ini diperlukan sebuah kebijakan. Hukum sebagai alat yang memaksa memegang kekuasaan, dipengaruhi oleh kepentingan ideal, material, kepentingan kelompok. 2 dalam masyarakat menjadi struktur sosial. Ada kelompok saudara-saudara sekalian yang bisa menjadi alat untuk memengaruhi yang namanya kekuasaan. Ada kelompok, ada kepentingan kelompok. Perlu Anda tahu bahwa ya kekuatan korporatokrasi mempengaruhi pemerintah itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar sekali pengaruhnya yang namanya World Bank. Ya, jangan-jangan kemudian corona ini karena ada kekuatan World Bank atau kekuatan WHO, kekuatan IMF, kepentingan kelompok, World Bank, WHO, UNDP, dan lain sebagainya. JICA, itu memiliki sebuah peran untuk kemudian mempengaruhi yang namanya alat untuk, sehingga kita harus terpaksa untuk mengikuti itu. Harus terpaksa untuk kita menggunakan Zoom. Tetapi salahkah untuk kita bertemu? Sedangkan di warkop juga sudah bebas juga orang bertemu. Di pasar juga sudah bebas bertemu. Lalu di mana letak salahnya? Hukumkah yang salah? Kebijakan yang salah? Sosialkah yang salah? Itulah kajian kita yang perlu kita kembangkan ke depan. Masyarakat selalu berubah-ubah. Keberadaan dan hukum harus mengabdi kepada kepentingan rakyat untuk menekan kaum borjuis. Itu sih pandangnya Karl Marx ya. Dia melihat bahwa masyarakat itu selalu berubah-ubah. Dia mau supaya itu hukum harus menekan kaum borjuis. Kaum elit itu jangan, pokoknya harus dijadikan sebagai alat memaksa. Itu yang selalu korupsi, itu buat hukum yang selalu untuk menekan itu yang selalu korupsi. Itu yang selalu menggunakan fasilitas negara buat hukum untuk memaksa dia. Itu pandangnya Karl Marx. Dan seterusnya. Oke, saya kira seperti itu saudara-saudara sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas ada kekurangan dalam penyampaian saya pada prinsipnya, bahwa kita belajar tentang sosiologi hukum ini adalah tentu kita belajar tentang apa? Tentang bagaimana melihat hukum itu sebagai sebuah objek yang dikaji oleh sosiologi hukum.